Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mun'imi ala khalqih al-mutafaddili bi ihsanihi wa karamih alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil 'alamina basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan belajar bersama, kita akan menimba ilmu bersama. Kita akan membahas sedikit mengenai jangan putus asa sebesar apapun masalahmu. Perlu diketahui para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya hidup itu penuh dengan ujian. Setiap dari kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia presiden, apakah dia gubernur, apakah dia raja sekalipun, tidak ada yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menjelaskan, sesungguhnya kami akan menguji kalian dengan apa? Dengan sedikit rasa takut, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta ataupun kekurangan jiwa, yaitu meninggalnya seseorang dari orang yang kita cintai, ataupun dengan kekurangannya buah-buahan atau makanan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kita semua tidak akan luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah bersabar. Dengan memperbanyak rasa sabar tersebut, kita akan bisa melewati ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian adalah sunnatullah. Sunnatullah yang tidak bisa kita mengelak dari sunnatullah tersebut. Karena kita tahu sama-sama bahwasanya di dalam dunia ini ada dua hal yang mana pasti akan dirasakan oleh setiap orang, yaitu kesulitan dan kesenangan. Nggak ada orang yang hidupnya senang terus tanpa kesulitan. Mungkin yang senang itu yang diupload di medsos ya, yang sedih-sedih yang dia simpan berdua sama istrinya mungkin. Nah, nggak ada juga orang yang hidupnya penuh dengan kesusahan, terus kesulitan, terus tidak pernah senang. Tidak mungkin. Pasti semuanya itu berjalan bersamaan. Dan perlu jamaah sekalian ketahui bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua, tujuannya yaitu dua hal: mengangkat derajat kita dan membersihkan dosa-dosa kita. Jadi dengan ujian itu, siapa yang bisa melewati ujian dengan sabar akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga barang siapa yang bisa melewati ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa hambanya. Nah, ini kan lampu hijau banget bagi kita-kita yang pendosa-pendosa, bagi kita-kita yang sering berbuat maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kita pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat ini adalah sesuatu yang membuat kita sangat bahagia sekali. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita, kecuali dosa syirik. Apabila dia tidak bertaubat maka tidak diampuni. Namun ketika dia berbuat syirik dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mendengarkan ayat ini, kita mempunyai harapan yang sangat besar bahwasanya hidup ini belum berakhir. Kita ini masih bisa berubah. Kita masih bisa menuju ke jalan yang lebih baik. Salah seorang ahli tafsir bernama Ibnu Katsir berkata bahwasanya ayat ini merupakan seruan kepada seluruh pendosa, baik dari kalangan orang-orang kafir maupun mukmin, untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Termasuk di dalam permasalahan dunia. Jadi bukan hanya dalam permasalahan akhirat saja, namun termasuk juga dalam permasalahan dunia. Apabila kita sudah tidak ada jalan lagi, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir, kita masih punya Allah. Nanti kita akan kisahkan beberapa kisah-kisah yang mana sudah tidak ada jalan lagi sedikit pun, namun ia masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala tempat bersandar, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bantu orang-orang tersebut. Ada banyak sekali kisah-kisah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Kita tahu sama-sama ya, kalau kita baca surat Yusuf itu kita seperti membaca cerita yang sangat luar biasa indah sekali. Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Yusuf, idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Ini saudara-saudaranya Yusuf berkata antara mereka semua iri, mereka semua dengki, kenapa kok Nabi Yakub alaihissalam lebih mengutamakan, lebih mengedepankan Nabi Yusuf yang merupakan putra beliau. idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya yaitu Binyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Wa nahnu usbah, padahal kita satu golongan, padahal kita saudara. Inna abana lafi dhalalin mubin, sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Sampai-sampai mereka semua bermusyawarah untuk membunuh Nabi Yusuf. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Mereka mengatakan, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Kita tahu sama-sama mereka semua membuat makar sampai Nabi Yusuf terpisah dengan ayahanda beliau yaitu Nabi Yakub selama berpuluh-puluh tahun. Namun Nabi Yakub alaihissalam tidak putus asa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dalam surat Yusuf ayat ke-87, wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang kafir. Kita kaum muslimin, kita nggak kenal namanya putus asa. Kita nggak kenal namanya berserah diri kepada manusia, namun kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi yang mana Allah Subhanahu wa taala kisahkan, wala tai'asu, dan janganlah kita berusaha untuk berputus asa, itu jangan. Berusaha untuk berputus asa aja jangan, apalagi kita berputus asa. Ayat ini dikatakan atau diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya ketika mereka mencari Nabi Yusuf yang telah terpisah selama bertahun-tahun lamanya. Dan di ayat ini kita bisa tahu bahwasanya harapan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala harus tetap hidup walaupun bertahun-tahun, walaupun berpuluh-puluh tahun. Biasanya kita kehilangan sesuatu, kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa makan enak, dan kita sudah berputus asa selama seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Dan tentunya kita harus mencontoh Nabi Yakub alaihissalam yang tidak berputus asa selama berpuluh-puluh tahun.
dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya setelah berpuluh-puluh tahun. Akhirnya beliau menjumpai lagi putranya, yaitu Nabi Yusuf alaihi wassalam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat dengan kita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penolong. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah, inni qarib, sesungguhnya aku sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan sesungguhnya aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Jika apa? Jika ia berdoa. Idza da'an, kalau dia berdoa. Jadi kalau dia tidak berdoa, ya bagaimana Allah akan mengabulkan doa tersebut? Jadi yang perlu kita perbuat, perlu kita lakukan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum memahami bahwasanya doa adalah kunci dan solusi dari segala masalah. Kita punya masalah, yang kita datengin bukan atasan kita, bukan bos kita, bukan orang lain yang untuk membantu kita. Andai kata harus melakukan hal itu hanyalah sebagai sebab. Namun inti dari segala inti yaitu kita mendatangi bos dari seluruh bos kita, atasan dari seluruh atasan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta, kita berdoa dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Salah seorang Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, aku tidak pernah membawa sesuatu kebutuhan dunia maupun akhirat kecuali aku menempuhnya dengan doa. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala berkata, aku tidak pernah membawa sesuatu kebutuhan dunia maupun akhirat kecuali aku menempuhnya dengan doa. Itulah pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa solusi yang kita tawarkan dan ditawarkan juga oleh para orang-orang soleh terdahulu, para salafun soleh dalam menghadapi masalah. Apa saja solusi-solusi yang mereka tawarkan ketika kita berhadapan dengan sebuah masalah? Yang pertama yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka udah cukup. Nggak butuh orang lain lagi, nggak butuh hal lain lagi yang dia perbuat. Fahuwa hasbuh berarti cukup di situ saja, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada makhluk, maka ia akan tersiksa dengan makhluk tersebut. Entah siapapun itu, atasan kita, bos kita, orang lain yang kita percaya. Kalau kita menggantungkan hati kita kepada makhluk tersebut, maka kita akan tersiksa. Tapi barang siapa yang menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Kemudian solusi kedua, para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memperbanyak istighfar. Nabi Nuh alaihissalam berkata dalam sebuah kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh alaihissalam berkata, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Lanjutan dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan yang lebat dengan istighfar kita, dalam artian rezeki yang banyak. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian dengan istighfar tersebut. Jadi kita kalau lagi kosong ya, kalau lagi gak ada kerjaan, kita berzikir, kita perbanyak istighfar. Kita lagi senggang nih, misalnya lagi buka komputer, lagi mengerjakan pekerjaan kita bisa selingi dengan istighfar.
ada sebuah ibadah yang sangat simpel yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah keistimewaan kepada orang tersebut untuk berzikir. Karena apa? Karena zikir itu ibadah yang simpel, gampang, nggak capek, nggak ngeluarin uang, nggak ngeluarin tenaga. Tapi nggak semua dari kita bisa melakukannya. Coba kita di kantor misalnya nih ya, 8 jam. Bisa nggak waktu-waktu kosong kita itu kita pergunakan selalu untuk berzikir? Nggak bisa. Bisa jadi buat ngobrol, ke kantin, bercanda, buka WA, buka YouTube, dan lain sebagainya. Karena orang yang bisa berzikir hanyalah orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya kita membiasakan diri. Dengan kita membiasakan diri, kita akan terbiasa. Kemudian para jamaah sekalian, solusi berikutnya yang ditawarkan oleh orang-orang soleh terdahulu yaitu sholat dan sabar. Memperbanyak sholat dan memperbanyak sabar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan meminta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Karena pertolongan tersebut akan datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab sabar dan sholat kita. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang bisa menjadi hiburan untuk kita, yang bisa menjadi penyemangat untuk kita ketika hijrah Rasulullah SAW dari Mekah menuju ke Madinah. Beliau sempat singgah untuk bersembunyi dari kaum kafir Quraisy yang akan membunuh mereka berdua, yaitu Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersembunyi di sebuah gua yang bernama Gua Thur yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Ketika beliau berdua bersembunyi, sahabat-sahabat yang lainnya berusaha untuk menutupi di mana keadaan Rasulullah SAW dan di mana Rasulullah SAW bersembunyi bersama Abu Bakar. Namun musuh mencari mereka sampai menemukan mereka di mulut gua tersebut. Seseorang yang sangat luar biasa sabarnya, sangat luar biasa ibadahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketakutan. Bayangin ya, seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sempat ketakutan dan sempat mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana ini? Mereka sudah di mulut gua, musuh-musuh kita sudah di mulut gua. Kalau mereka nunduk sedikit aja, pasti mereka akan menemui kita dan mereka akan membunuh kita. Apa kata Rasulullah SAW dalam ayat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Tsaniyatnaini idhuma fil ghar. Ada dua orang yang sedang berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, yang salah satunya mengatakan kepada sahabatnya yang lain, yaitu Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah yang bersama kita. Oke, kita cuma berdua, tapi yang ketiga adalah Allah. Oke, kita cuma sendiri, tapi yang kedua adalah Allah. Jadi walaupun mereka 10, mereka 20, mereka ingin berbuat makar kepada kita, mereka ingin membunuh kita, mereka ingin menjatuhkan kita dari pangkat kita, itu semua tidak akan terjadi apabila Allah tidak mengkehendakinya. Karena walaupun kita sendiri, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Mereka hanya berdua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada mereka berdua. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus kuat, kita harus tegar, kita harus menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting juga, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan hanya berdoa saja, tapi kita berdoa dan kita meyakini bahwasanya doa kita pasti akan dikabulkan. Tidak harus besok, tidak harus lusa, tidak harus minggu depan, tidak harus bulan depan, tapi kita yakin bahwasanya doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang ini akan mengakhiri
kajian kita pada sore hari ini, wa'lam annan nasr ma'as sabar. Ketahuilah bahwasanya kemenangan beriringan dengan sabar. Wa annal faraj ma'al karam. Kalau ada kehimpitan, pasti di situ akan ada jalan keluar. Walaupun sudah terhimpit, pasti ada jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari bersandar kepada selainnya. Agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari bersandar kepada sesama manusia, kepada atasan, kepada orang yang kita percayai, dan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata ain. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami bersandar kepada diri kami sendiri walaupun sekejap mata, walaupun hanya sebentar. Wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Dan perbaikilah semua urusan kami, dan tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.